Apakah dia mampu untuk menghadirkan teman-temannya? Apakah dia mampu untuk menghadirkan saksi guru kursusnya di UTS Insert ataupun guru dia di Orchid Park Secondary School? Apakah guru dia di SMP Negeri 1 Surakarta? Ya, nah ini yang kita tunggu nih. Reuni SMP Negeri 1 Surakarta, dia mampu nggak membuat reuni seperti bapaknya? Apa dia mampu nggak untuk membuat reuni Orchid Park Secondary School? Apa dia mampu nggak untuk membuat reuni teman-teman kursusnya di UTS Insert? Atau dia membuat reuni teman-teman kuliahnya di MDIS Singapura di antara tahun 2007-2010? Ya, itu dulu nggak apa-apa, silakan, walaupun itu nggak penting secara hukum reuni-reunian itu, tapi kita lihat aja apakah Gibran mampu. Jadi saudara sekalian, kita tahu bahwa yang menarik belakangan ini ya tetap soal Gibran. Tapi ini pertanyaan saya nyeleneh aja ya. Selain nanti saya boleh tambahkan perspektif hukum tata negaranya saya, Dok, ya, nanti ya. Setelah dokter presentasi. Begini, kira-kira ya setelah munculnya isu mengenai ijazah Gibran, UTS, keabsahan apakah ini setingkat SMA atau tidak, kemudian Orchid Park Secondary School, apakah itu SMP atau SMA, termasuk juga MDIS gitu ya, apakah betul sah dia mendapatkan gelar itu. Kira-kira nih ya, selain foto yang sudah di-spill sekarang, kan ada satu foto kan, satu foto yang di-spill, kira-kira bakal ada reuni nggak gitu ya, reuni angkatan apa gitu kan. Kalau ininya banyak kan bisa jadi. Atau kira-kira akan mengerahkan teman-temannya enggak? Siapa dengan menunjukkan ijazahnya? Atau langkah-langkah apa yang barangkali akan dilakukan Gibran untuk menangkis ini semua? Padahal rakyat seperti kita kan pengennya cuma sekedar informasi tandingan yang memang kredibel. Bahwa dia tamat, dia ada ijazahnya, bukan mengerahkan teman kan. Ditanya mana ijazahmu? Tanya teman-teman saya, ini kan susah kan. Ya seperti yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi, reuni kan mahal reuni, kemudian mengumpulkan teman mahal. Silakan Dok dieksplor soal isu ini yang barangkali belum dibicarakan, silakan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita melihat ya bahwa ini kan viral, sebetulnya saya senang sekali karena sejak tahun 2023 ya, saya secara terpisah dengan Mas Roy Suryo itu sudah melakukan penelitian tentang keanehan-keanehan atau kejanggalan-kejanggalan dari riwayat pendidikan Gibran. Nah, kemudian dari sekarang ini justru kita senang karena bakal banyak sekali data-data yang akan muncul. Bakal banyak badan intelijen netizen gitu ya. Oke, silakan. Ya. Nah, jadi pertama adalah kalau kita lihat dari sisi kronologi dari apa yang dilakukan oleh bapaknya Gibran ya. Ketika mulai diramaikan atau kemudian jadi kasus oleh Bambang Tri di tahun 2016. Nah, 2017 kemudian mengadakan reuni ya. Dia menghadiri reuni di UGM. Nah, pertanyaannya coba kita buat ya. Apakah Gibran kemudian mengadakan reuni di MDIS untuk yang lulusan tahun 2010? Nah, ini tinggal kita tunggu aja. Walaupun sebetulnya itu bukan sesuatu yang penting buat kita. Karena yang penting buat kita sebetulnya kan adalah
mana ijazahmu Gibran? Nah, ijazah yang ditanyakan bukan ijazah MDIS, bukan ijazah Bradford University, tapi adalah ijazah SMA sekarang ini yang justru penting. Kenapa? Karena ijazah SMA itu yang paling penting, yang menjadi sebuah syarat dari dia masuk menjadi wakil presiden, ya. Nah, ini yang sekarang kita tanyakan, sama seperti kita tanya kepada bapaknya Gibran. Kalau bapaknya Gibran, kita akan tanya tentang ijazah S1-nya, ya kan? Mana ijazahmu? Walaupun sekarang sudah tidak relevan karena buku ini sudah menjawab, ya, buku ini sudah menjawab keabsahan atau otentitas dari ijazah Joko, which is itu tidak otentik, alias fake, ya, atau palsu. Nah, sekarang kepada Gibran, kita tanyakan bukan ijazah MDIS, bukan ijazah Bradford. Kita terlebih dahulu tanyakan adalah ijazah SMA. Karena kita sama sekali belum pernah melihat ijazah SMA itu. Dan data-data di KPU, dari KPUD Solo maupun KPU Jakarta, KPU Pusat, kita belum punya data. Kita belum pernah melihat ijazah SMA-nya Gibran. Nah, sekarang kalau dari aspek human interest, ya, jadi yang kita tunggu apakah kemudian tiba-tiba ada reuni MDIS ini teman-temannya Gibran. Tapi ada hal yang menarik, ya, barusan nih Binin kan udah bekerja, ya. Binin udah bekerja. Jadi pertama kali kalau kita runut dari jejak digitalnya Gibran, baik yang disampaikan oleh timnya di Wikipedia misalnya, kemudian yang disampaikan oleh timnya ketika dia menjadi wali kota, ya, di pusat data dan komunikasi dari Kota Surakarta, Prokompim, protokol dan komunikasi pimpinan Kota Surakarta, ya. Ini menunjukkan sebuah keanehan karena beberapa kali gelarnya Gibran ini direvisi, ya. Ketika saya ramein di tahun 2023 itu gelar Gibran itu BCom, ya, BCom itu Bachelor of Communication. S1 juga itu, ya? Ya, kalau bachelor kan untuk di Singapura atau di luar negeri kan setara dengan S1 kita, Bachelor of Communication atau BCom. Tapi kemudian karena saya ramein diubah menjadi BSc, Bachelor of Science. Nah, S1. Ya, nah kemudian ada Badan Intelijen Netizen menyampaikan sesuatu data yang ini akan saya amplifikasi, ya, saya akan underline. Jadi ada 2 gelar bachelor atau sarjana yang lazim di Singapura atau di luar negeri, ya, yang berbasis Commonwealth gitu, ya. Jadi pertama adalah BA, ya, Bachelor of Arts, dan BSc, Bachelor of Science. Ini menunjukkan rumpun dari ilmu. Kalau BA atau BA, Bachelor of Art, itu biasanya diberikan kepada sarjana ilmu sosial dan humaniora. Kemudian untuk BSc atau Bachelor of Science itu diberikan kepada rumpun ilmu sains, eksakta, ya, ilmu eksakta, ilmu alam, IPA kita gitu. Engineer, kemudian kedokteran, ya. Nah, kalau BA atau Bachelor of Art, ya, ilmu hukum, budaya, sastra, termasuk yang dia sebut marketing gitu. Jadi kalau kita lihat ini kejanggalan pertama, kalau kita lihat di ijazah Bradford-nya Gibran, dia dinyatakan dia adalah Bachelor of Science bidang marketing. Sedangkan marketing itu kan termasuk ilmu sosial humaniora kan. Artinya seharusnya Bradford ataupun MDIS mengeluarkan gelar dia adalah BA kalau memang dia marketing. Atau kalau anak saya itu BBUS. Business, ya, Bachelor of Business misalnya begitu, ya. Dan bukan BSc, bukan Bachelor of Science, karena Bachelor of Science itu untuk ilmu eksakta, ilmu yang diklaim di dalam gelar itu kan marketing nih. Gibran ikut prodi marketing di MDIS, kok gelarnya BSc? Ini, ya, nah ini yang perlu kita akan runut ke observational studies kita, pengumpulan data kita harus ke MDIS. Karena kalau enggak, kalau memang ternyata gelar Gibran itu BSc seperti yang dikeluarkan, berarti yang salah MDIS. Tapi kok saya ragu, ya, karena MDIS itu kan sebuah lembaga yang bekerja sama dengan universitas di luar negeri, di luar Singapura, dan umurnya juga sudah tua, nggak mungkin lah dia salah memberikan gelar. Nah, berarti kesalahannya barangkali mungkin dari timnya Gibran, karena nggak ngerti, atau dari Gibran sendiri, oh gelar saya BSc. Karena dia sendiri nggak ngerti kok gelarnya itu harusnya apa. Dulu pernah dia BCom,
kemudian dia jadi BSC tiba-tiba gitu kan. Itu. Nah, tetapi lebih dari itu adalah persoalan SMA-nya. Ini masih belum jelas ini. Bukan hanya sekedar ijazah SMA-nya Gibran, tapi dia tuh sebenarnya SMA di mana sih? Dia mengikuti sekolah menengah atas itu di mana? Karena yang digunakan adalah pernyataan. Ini kita juga belum lihat loh sertifikat dari UTS in Search itu. Apakah dia sampai merampungkan kursusnya selama 6 sampai 9 bulan dan kemudian dia mendapatkan sertifikat yang itu kemudian disetarakan oleh Dirjen Dikmenjur ya, pendidikan menengah dan kejuruan sebagai setara dengan kelas 12 SMK akuntansi. Itu mana sertifikatnya kita sama sekali belum lihat. Sehingga satu-satunya pegangan kita bahwa katanya Gibran itu menyelesaikan sekolah menengah atasnya itu hanya surat penyetaraan atau surat keterangan dari Dikmenjur, dan itu sama sekali nggak valid untuk dinyatakan itu sebagai pengganti ijazah, gitu kan? Nah, jadi itu yang seharusnya sekarang ini kita buru nih, kita investigasi, kita teliti, kita analisis bersama-sama, ya kan? Apakah memang ini dia punya nggak nih sertifikat dari UTS in Search, dan seandainya dia punya sertifikat UTS in Search ya, ini lazim atau berlaku nggak sebagai pengganti ijazah SMA? Nah itu ya. Kemudian berikutnya lagi adalah tentang riwayat pendidikan dia sendiri. Saya sedang menunggu nih Gibran tiba-tiba reuni SD atau tiba-tiba dia reuni SMP 1 Surakarta. Karena balik lagi ya, ada seorang netizen ya, Meilani Buitenzorgi, yang mempertanyakan, jangan-jangan dia pun tidak punya ijazah SMP. Dan tidak hanya netizen biasa, itu ya. Dosen IPB. Iya, itu dosen IPB, PS di Australia, suaminya profesor di Sydney University, dan anak-anaknya sekolah semuanya di Australia. Jadi dia tahu persis UTS in Search itu seperti apa. Ya, jadi jangan main-main dengan pernyataan ataupun opinion expert dari Meilani Buitenzorgi nih, walaupun dia mantan termul ya. Iya. Walaupun dia mantan termul, sekarang sudah insyaf dan membantu kita di dalam memberikan data terkait dengan Gibran ini gitu ya. Nah, jadi ini yang paling saya ulang lagi ya, yang menarik sekali adalah riwayat hidup baik yang disampaikan oleh Prokompim maupun yang ditulis oleh timnya di Wikipedia. Ya, ini lucu, menarik sekali. Jadi kalau menurut timnya ini, jadi sejak kecil Gibran menetap di Surakarta. Tetapi saat sekolah menengah pertama, dirinya pindah ke Singapura untuk melanjutkan sekolah setingkat sekolah menengah atas. Ini kan nggak logis. Berarti ini kalau kita ambil kalimat ini, berarti pada saat dia SMP, ya, dia pindah ke Singapura, bukan pada saat dia SMP lulus baru kemudian dia pindah ke Singapura untuk melanjutkan SMA. Kemudian yang menarik lagi adalah dia menyatakan bahwa dia sekolah di Orchid Park Secondary School, which is itu adalah kelas 7. Ya, kelas 7 artinya dari primary school yang kelas 6, kemudian siswa Singapura itu akan pindah ke secondary school mulai dari kelas 7, 8, 9, 10, kalau di sana 4 tahun. Lulus itu kemudian dia masuk college gitu kan. Nah, kemudian dia di laman KPU itu menyatakan bahwa dia sekolah di Orchid Park Secondary School Singapura itu 2002 sampai 2004, berarti cuma 2 tahun. Di sekolah apa ini dia? Kelas berapa? Sementara Orchid Park Secondary School itu baru berdiri, baru menerima murid tahun 2001. Berarti fasilitas yang ada di sana itu baru kelas 7 dan kelas 8. Which is itu adalah setara SMP kelas 1 dan 2. Nah, sekarang pertanyaannya lagi adalah di mana SMA-nya dia. Nah, pada sekitar 2 tahun yang lalu, sekitaran tahun 2023, saya mendapatkan postingan dari salah seorang netizen. Yang sekitar 2023 itu, saya mendapatkan postingan dari seorang netizen yang menyatakan, aku punya kakakku itu sekolah di SMA Santo Yosef, dan dia itu satu angkatan dengan Gibran. Nah, tahun berapa? Kata netizen kan ngobrol kan? Ya itu tahun 2002 gitu. Nah, karena itulah saya kemudian posting, apakah memang betul dengan nada tanya ya, bukan dengan sebuah pernyataan. Jadi
pertanyaan saya adalah apakah betul Gibran pernah sekolah di SMA Santo Yosef tahun 2002? Tolong netizen cari tahu. Belakangan ini, akhir-akhir ini di bulan September 2025 ini ada Romo ya, yang ternyata adalah kepala sekolah SMA Santo Yosef mengatakan bahwa Gibran membantah Gibran tidak pernah bersekolah di SMA Santo Yosef gitu. Nah, ini kan adalah sebuah reaksi seperti yang terjadi pada Joko Widodo ketika kemudian dia menggunakan SMPP 40 Surakarta, kepala sekolahnya diminta untuk bicara bahwa dia pernah sekolah di SMPP atau SMA 6 Surakarta misalnya, atau kemudian dia membuka teman-teman seangkatannya misalnya gitu. Nah, kita tinggal tunggu aja nih apakah Gibran bisa menunjukkan teman-temannya di Orchid Park Secondary School yang sekolah di situ di antara waktu tahun 2002-2004. Satu, apakah dia bisa menghadirkan teman-teman kursusnya di UTS InSearch yang dia katakan dia mengikuti kursus itu di tahun 2007 sampai 2010? Bisakah dia menghadirkan 2004 sampai 2007 ya? Bisakah? KPU ya, kan berlawanan dengan data dari Kementerian Sekretariat Negara, Mensesnek kan berlawanan. Apakah dia mampu untuk menghadirkan teman-temannya? Apakah dia mampu untuk menghadirkan saksi guru kursusnya di UTS InSearch ataupun guru dia di Orchid Park Secondary School? Apakah guru dia di SMP Negeri 1 Surakarta ya? Nah, ini yang kita tunggu nih. Apakah dia mampu membuat reuni ya? Reuni SMP Negeri 1 Surakarta, dia mampu nggak membuat reuni seperti bapaknya? Apa dia mampu nggak untuk membuat reuni Orchid Park Secondary School? Apa dia mampu nggak untuk membuat reuni teman-teman kursusnya di UTS InSearch? Atau dia membuat reuni teman-teman kuliahnya di MDIS Singapura di antara tahun 2007-2010? Ya, itu dulu nggak apa-apa, silakan, walaupun itu nggak penting secara hukum reuni-reunian itu. Tapi kita lihat aja apakah Gibran mampu.